Tutorial mata kuliah hubungan masyarakat untuk mahasiswa jurusan ilmu komunikasi. Topik kedua dari 25 topik. Perkembangan konsep humas dari manipulatif ke mutual understanding. Disediakan di channel Global Tutorial. Seperti juga ilmu-ilmu yang lain yang selalu mengalami perkembangan, kajian tentang humas juga mengalami perkembangan dari masa ke masa. Sebagai sebuah kajian, humas berkembang melalui beberapa tahapan atau evolusi. Tahapan-tahapan tersebut berkembang dari mulai banyaknya praktik-praktik humas yang dipakai di dunia hiburan, yang banyak unsur manipulasinya, hingga sekarang ini di mana humas telah berkembang menjadi suatu bagian dari fungsi manajemen organisasi dan diaplikasikan secara terencana dan profesional. Humas dan dunia hiburan, munculnya era press agentry. Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa profesi humas dianggap pertama kali muncul sekitar tahun 1830-an di Amerika Serikat, dikemukakan Grunig dan Hun. Pada waktu itu tentu saja istilah public relations atau humas belum dikenal. Yang populer pada masa itu adalah istilah press agents, press agentry. Profesi press agents muncul seiring dengan semakin populernya surat kabar sebagai media penyampai informasi. Pada masa itu, masyarakat Amerika bahkan sangat menggemari surat kabar penny press, istilah lain dari koran kuning, yang banyak memuat berita-berita yang sensasional. Kepopuleran jenis koran kuning ini di tengah-tengah masyarakat telah menyadarkan orang-orang yang berkecimpung di dunia hiburan, entertainment industry, untuk memanfaatkan situasi ini dengan sebaik-baiknya. Mereka melihat fenomena surat kabar ini sebagai sebuah kesempatan emas untuk menjadi terkenal. Kepopuleran akan ada dalam genggaman jika nama serta berita mengenai mereka muncul di surat kabar. Hal inilah yang kemudian memunculkan profesi press agents. Orang-orang dari dunia hiburan sadar bahwa mereka memerlukan seseorang yang dekat dengan industri surat kabar yang dapat dan mau menuliskan berita tentang mereka. Oleh karena itu, mereka biasanya lantas menyewa seorang mantan wartawan atau bahkan seorang wartawan yang masih aktif untuk menjadi press agen mereka. Pada perkembangannya, para press agents inilah yang kemudian bertugas untuk mempopulerkan seorang calon bintang atau bintang yang sudah mulai pudar namanya. Karena persaingan untuk masuk dalam surat kabar semakin ketat, maka berita yang biasa-biasa saja kini tak mampu lagi diandalkan untuk dapat mengangkat pamor seseorang. Para bintang tersebut butuh pemberitaan tentang dirinya yang lebih seru, lebih hebat, lebih menghebohkan. Tapi bagaimana bila mereka benar-benar tidak memiliki cerita yang heboh? Upaya yang mereka lakukan adalah dengan menciptakannya. Orang-orang dunia hiburan tersebut, dengan dukungan dan bantuan penuh dari para press agents mereka, tidak mudah menyerah. Mereka bertekad akan menggunakan segala cara, bahkan termasuk memanipulasi berita atau membuat berita bohong yang sensasional, asalkan nama serta cerita seru mereka dapat dimuat di surat kabar. Phineas T. Barnum atau yang lebih dikenal sebagai Phineas T. Barnum adalah salah seorang press agents yang paling laris pada masa itu. Bintang-bintang orbitannya kebanyakan berasal dari kalangan sirkus. Tokoh-tokoh legendaris Amerika dari zaman Wild West, seperti Davy Crockett, Buffalo Bill Cody, Wild Bill Hickok, serta Wyatt Earp adalah termasuk orang-orang yang memanfaatkan jasa para press agents untuk mempopulerkan dirinya. Dengan perkembangan industri media massa, surat kabar, yang semakin pesat, industri hiburan pun tak mau ketinggalan. Karenanya, profesi press agents semakin menjadi bagian yang penting dari bisnis hiburan tersebut. Namun sayang bahwa profesi sepenting itu tidak disertai dengan etika kerja yang profesional pula. Walaupun di satu sisi profesi press agen adalah profesi yang menggiurkan, namun di sisi lain semakin banyak kebohongan-kebohongan yang mereka ciptakan demi mempopulerkan klien mereka. Kebohongan tersebut terbongkar, dan akhirnya justru memberi nama buruk bagi profesi itu sendiri. Era itu dikenal sebagai era di mana praktik humas dipakai secara negatif, sebuah era humas manipulatif. Namun begitu, profesi press agents tetap dicatat oleh berbagai literatur kehumasan sebagai cikal bakal perkembangan profesi public relations. Humas dan organisasi modern, menuju mutual understanding. Pada masa sekarang ini, apalagi di negara-negara maju dan di organisasi-organisasi besar, praktik-praktik kehumasan manipulatif seperti yang telah disampaikan di muka telah banyak ditinggalkan. Praktik-praktik kehumasan manipulatif yang menghalalkan segala cara demi tercapainya tujuan yang diinginkan tersebut tampaknya memang menjanjikan hasil yang lebih spektakuler. Popularitas lebih cepat diraih, citra klien pun cepat terangkat. Namun harus disadari bahwa masyarakat luas pun semakin hari menjadi semakin kritis dan menolak praktik-praktik yang tidak etis semacam ini. Penggunaan cara-cara yang tidak etis dalam menjalin hubungan komunikasi dengan publik dapat menjadi bumerang karena mengorbankan nama baik dan citra positif organisasi itu sendiri. Praktik humas di era modern adalah sebuah upaya menjalin komunikasi dua arah yang seimbang antara sebuah organisasi dengan para publiknya.
Pada era ini, keinginan organisasi untuk mendapatkan citra yang baik, nama besar, kepopuleran, serta dukungan masyarakat tidak lagi diperoleh dengan menggunakan segala cara, baik yang terpuji maupun yang dibenci. Pada era ini, organisasi lebih memilih cara-cara yang etis untuk memperoleh dukungan dan kedudukan yang baik di tengah-tengah masyarakat. Organisasi sebagai sebuah institusi yang hidup di tengah-tengah masyarakat harus menyadari bahwa dukungan dan penerimaan publik tidak bisa didapatkan begitu saja dengan cuma-cuma. Dukungan tersebut akan diperoleh organisasi jika antara organisasi dan publik terdapat sebuah hubungan yang seimbang dan saling menghormati satu sama lain. Hal inilah yang seringkali justru paling sulit dilakukan oleh organisasi. Organisasi seringkali melupakan bahwa untuk bisa terus-menerus diterima di tengah-tengah masyarakat, diperlukan sebuah upaya yang terus-menerus dalam menjalin hubungan yang baik dan seimbang dengan pihak-pihak terkait. Upaya-upaya menjalin hubungan yang baik inilah yang dikelola oleh praktik kehumasan organisasi tersebut. Setelah era press agen yang cenderung manipulatif, organisasi menghadapi tipe publik yang berbeda, yaitu tipe publik yang lebih kritis dan cerdas dalam menyikapi permasalahan yang terjadi yang melibatkan kepentingan kedua belah pihak, organisasi dan publik. Dalam situasi seperti ini, upaya-upaya manipulatif dirasakan justru akan memperkeruh suasana dan tidak menyelesaikan persoalan. Di samping itu, publik menuntut kondisi komunikasi yang lebih terbuka dan jujur, terutama dari pihak organisasi. Pada saat inilah era public information yang merupakan evolusi yang kedua dari kajian kehumasan dimulai. Pada era ini organisasi mulai menyadari pentingnya untuk berkomunikasi secara lebih terbuka dan jujur kepada publiknya. Namun demikian, seperti pada tahap press agentry, sifat komunikasi antara organisasi dan publiknya masih bersifat satu arah, one-way communication. Yang dimaksud dengan komunikasi satu arah di sini adalah, organisasi memang telah memulai upaya untuk berkomunikasi secara terbuka dengan publik, namun aliran pesannya hanya berjalan dari organisasi ke publik saja, dan tidak sebaliknya. Dengan kata lain, masukan dan saran dari publik tentang permasalahan atau kasus yang melibatkan keduanya kurang atau malah tidak diperhatikan sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa feedback dari publik masih belum dianggap sebagai aspek yang penting. Era atau tahapan evolusi berikutnya adalah era humas dua arah asimetris, two-way asymmetrical model. Pada era ini, upaya-upaya komunikasi yang digunakan oleh organisasi untuk menjalin hubungan dengan para publiknya telah menggunakan cara-cara komunikasi dua arah, two-way communication, tetapi belum sempurna. Oleh karena itu, disebut asimetris. Adapun penjelasan mengenai era dua arah asimetris adalah sebagai berikut. Pertama, era ini bisa dikatakan menggunakan tipe komunikasi dua arah karena aspek feedback dari publik telah diperhatikan oleh pihak organisasi. Aliran pesan tidak lagi hanya berjalan dari organisasi menuju ke publik, tapi juga sebaliknya berjalan dari pihak publik menuju ke arah organisasi. Kedua, walaupun tipe komunikasinya telah dua arah, namun era ini masih dianggap belum menggambarkan komunikasi dua arah yang sempurna, karena feedback, masukan, saran, dan kritikan yang berasal dari publik tersebut diolah sedemikian rupa hingga hanya menguntungkan pihak organisasi saja. Dengan kata lain, masukan dan kritikan yang masuk hanya digunakan untuk kepentingan organisasi semata, dan tidak dikelola lebih lanjut guna mendapatkan posisi win-win solution yang lebih adil untuk kedua belah pihak. Era terakhir adalah era humas dua arah simetris, two-way symmetrical model. Pada era ini, komunikasi yang terbentuk antara organisasi dengan publiknya telah memenuhi persyaratan komunikasi dua arah yang seimbang di mana aliran komunikasi bergerak baik dari pihak organisasi maupun dari pihak publik. Feedback yang diperoleh dari komunikasi dua arah ini pun dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan memperhatikan kepentingan organisasi maupun kepentingan publik, sehingga dapat dicapai kesepakatan yang benar-benar menguntungkan keduanya. Demikianlah materi topik kedua mata kuliah hubungan masyarakat untuk mahasiswa jurusan ilmu komunikasi. Channel Global Tutorial akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di universitas terbuka, atau kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di Global Tutorial. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.